Bismillahirrahmanirrahim, sahabat PTD TV, kita jumpa lagi dalam program Bincang Santai Malam atau BSM. Nah, dalam pertemuan ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa dan spesial, terutama dari Pusat Perfilman Usmar Ismail yang juga ada praktisi perfilman, praktisi pendidikan, kemudian juga komunitas cinta film Indonesia. Di sini ada Pak Budi Sumarno ya Pak. Dan insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan mengupas tentang perfilman yang sekarang sedang ramai, terutama 100 tahun Pak Usmar Ismail ya Pak. 100 tahun Usmar Ismail dan Hari Perfilman ya Pak Indonesia di tanggal 30 Maret 2021. Nah, tetapi sebelum itu kita akan membahas dulu tentang perfilman dalam konteks bidang pendidikan yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Iran. Seperti apa konsep dan skema bidang pendidikan dalam konteks perfilman hari ini? Silakan. Seperti kita ketahui bahwa sampai pada tahap sekarang itu di masyarakat terlampau baur ya, terutama dalam sisi acting. Kalau kita melihat dari sisi misalnya pada sinetron itu sangat-sangat berbeda, karena di sinetron itu ada kejar tayang, ada apa, hingga dalam satu sisi actingnya mereka nggak begitu diperhatikan, nggak begitu dipertontonkan. Yang penting bagi seorang broadcast biasanya adalah rating, gitu ya. Rating, terserah bagaimana kondisi acting dari pemain itu terserah gitu ya. Nah, program pendidikan Parvi sekarang itu kita berusaha terutama kepada pelajar-pelajar, kemudian pada mahasiswa-mahasiswa, bahwa kita ingin memberikan pelajaran pada mereka bahwa ini loh acting yang sesungguhnya, gitu loh ya. Jadi, nah kita memulai dari dasar itu. Itulah program yang kita canangkan pada program Parvi di sisi diklatnya. Saya kira itu yang pertama ya. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa bekerja sama dengan masyarakat, dengan terutama masyarakat kampus ya, kemudian adik-adik pelajar semua, hingga mereka mengerti, gitu ya. Mereka mengerti bahwa ini loh sesungguhnya acting yang harus kita kerjakan, baik di sisi media broadcast atau pada dunia film itu sendiri. Karena sekarang krisis, sangat-sangat krisis dengan acting pemeran, gitu ya. Apalagi pada sisi kalau kita bicara pada masalah sinetron ya, itu bukan acting, bahwa acting ini kan memainkan peran yang bukan diri dia ya, yang ada di dalam skenario gitu. Tapi rata-rata sekarang ini orangnya culas nih, ya udah main jadi peran culas terus, nggak pernah selesai itu, dari mulai awal sampai dia kakek ya, begitu juga terus gitu kan. Kalau peran antagonis semacam itu, begitu juga pada peran protagonis akan begitu terus, padahal seharusnya tidak, gitu ya. Karena seorang pemeran yang antagonis pun harus bisa bermain sebagai protagonis, atau bisa bermain yang lain, bukan main dengan kedirian dia sendiri, gitu ya. Kalau sehari-hari dia tampangnya penjahat, kemudian menjadi penjahat terus, kan nggak harus macam itu gitu. Nah, itulah salah satu yang ingin kita berikan itu pada masyarakat, kemudian pada masyarakat kampus, pada masyarakat pendidikan, gitu ya. Terutama itu yang kita tekankan pada dunia diklat Parvi. Selain acting tadi, kompetensi lain lagi dalam diklat Parvi ini seperti apa saja? Banyak sekali ya. Karena kaitannya kita dengan dunia perfilman. Jadi seorang aktor juga harus mengetahui bagaimana sisi sudut-sudut kamera, kemudian bagaimana sisi-sisi dari penyutradaraan, kemudian
editing, kemudian VTR itu harus kita paling tidak seorang aktor itu harus mengetahui itu, gitu ya. Jadi bukan kayak sorry nih ya, broadcast ya. Kalau ngomong harus ngadep ke kamera terus gitu kan. Ya, padahal kamera itu fleksibel bisa. Nah, misalnya semacam itu. Jadi pelatihan dasar mengenai perfilman harus dikuasai. Itu adalah program-program kami pada Diklat Parvi. Baik, Pak, tadi ketika berbicara acting menarik sekali ketika seorang antagonis kemudian harus berpindah peran menjadi protagonis. Nah, tentu ini mengalami kendala ataupun kesulitan ketika seseorang yang tadinya memerankan suatu hal kemudian berpindah ke hal lain. Nah, bagaimana mengantisipasi kendala dan masalah seperti itu, Pak, sehingga memang dia memerankan sesuai dengan yang diinginkan oleh skenario atau sutradara? Ya, itulah tantangan seorang aktor, gitu ya. Itu tantangan seorang aktor, karena aktor harus bisa memerankan apapun, ya. Makanya seorang aktor itu dituntut untuk juga mengetahui segala sisi-sisi kehidupan, termasuk dasar-dasarnya aja deh, misalnya kedokteran, ya. Kita seorang aktor harus tahu ketika kita berperan sebagai orang sakit misalnya, mana sih yang sakit di tubuh kita, mana sih yang kita rasakan. Coba lihat ya, sinetron dibilang sakit nggak ketahuan sakit apa dia deh, ya kan, ngegelepak, kemudian datang dokter coba mengatakan oh ini sakitnya parah atau apa, pokoknya baik-baik Bu, kayak gitu. Sementara si sakit sendiri nggak merasakan tuh, gitu loh. Coba deh lihat dia ini kan, yang mana sebenarnya sakit dia. Kalau tuh seandainya di pipi dia sakitnya seberapa kan nggak. Nah, itulah tantangan seorang aktor dalam satu sisi. Dalam sisi antagonis juga semacam itu. Kalau seandainya dia misalnya selama ini menjadi protagonis, kemudian jadi antagonis, dia harus bisa memahami itu. Observasi juga harus banyak sekali yang harus kita lakukan sebagai seorang aktor, gitu ya. Taruh misalnya contoh tukang ojek, ya. Dia harus bisa merasakan bagaimana tuh jadi tukang ojek, bukan hanya sekedar nyemplak terus jalan gitu. Ya. Betul. Nah, menarik ketika berbicara tentang aktor tadi dan sisi-sisi lain dari Diklat Parvi ini, Pak. Kemudian target dan jangka panjang dari Diklat Parvi ini seperti apa ke depan dan bagaimana? Kami punya target untuk semuanya di Indonesia. Itu semua kita berikan pelatihan untuk keaktoran. Karena apa? Kita berharap bahwa akan muncul pemain-pemain yang bagus, yang handal di daerah-daerah kita juga. Selama ini tersentralisasi di Jakarta saja, gitu ya. Perkembangan keaktoran atau film di daerah-daerah itu sangat-sangat katakanlah minim ya, boleh dikatakan. Nah, kita ingin mengembangkan itu nantinya. Jadi di daerah-daerah itu terutama kantong-kantong Parvi ya, di pengurus daerah itu kita akan memberikan pelatihan-pelatihan tentang keaktoran. Dengan demikian maka akan muncul pemain-pemain handal di daerah-daerah kita di seluruh Indonesia gitu. Nah, khusus nih, saya kira karena kita berbicara masalah keislaman ya, maka kita tahu bahwa di Indonesia ini kan 80% orang-orang Islam kita semua ya. Tapi tidak ada satupun yang menunjukkan keislaman. Ya, ada beberapa tapi sangat-sangat minim film-film itu. Alangkah baiknya jika film keislaman ini betul-betul dibangkitkan gitu ya. Banyak tuh tokoh-tokoh Islam ya, baik dari sebelum zaman-zamannya kemerdekaan, ketika mulai dari Demak sebagai kerajaan satu-satunya yang waktu itu ya, kerajaan Islam memulai ya,
sampai sekarang. Begitu banyak sejarah-sejarah Islam yang harusnya bisa kita ini kan, kita explore itu gitu. Sayangnya tantangan itu masih belum muncul di kita. Ada sih beberapa ya, kayak sang pencerah misalnya ya. Tapi itu kan sifatnya apa ya, pada satu sisi ininya aja gitu ya. Padahal yang lain itu begitu banyak gitu. Betul. Dan tentunya lebih mudah ya Pak untuk menanamkan Betul, nilai-nilai sejarah terutama pada itu yang generasi penting. milenial ya. Itu yang penting. Nilai-nilai sejarah Islam yang masuk di Indonesia itu luar biasa. Itulah yang harus kita eksplor. Betul. Itu. Nah, sahabat PCD ini semakin menarik ketika membahas tentang film, bagaimana nilai-nilai sejarah terutama keislaman, keindonesiaan itu divisualisasi ya Pak. Betul. Nah, kita sekarang ada dengan Bapak Hawi ya Pak? Pak Hewi. Hewi ya Pak. Nah, Pak Hewi ini merupakan praktisi teater dari Gelut Rumah Kreatif ya Pak? Iya. Atau disingkat dengan GRK. Nah, Pak Hewi bisa disampaikan bagaimana rumus ataupun strategi mengemas nilai-nilai sejarah, kemudian nilai-nilai kebangsaan, terutama keislaman itu ke dalam bentuk film, terutama teater. Kalau kita bicara teater ya, Iya. yang namanya teater itu adalah seni pentas yang menyajikan cerita kehidupan kisah nyata yang mengandung pesan moral. Jadi kalau menurut saya itu kalau untuk kita harus seperti yang dikatakan Pak Iran ya, itu kita harus menguatkan seni aktingnya dulu atau seni peran. Nah, dalam berteater tuh seni peran juga sangat penting. Dengan adanya pelatihan seni peran, misalnya olah vokal, olah tubuh. Karena saya berada di teater, jadi saya hanya membicarakan masalah teater saja. Jadi yang namanya kita memerankan peran, kita harus sesuai dengan apa yang kita lihat pada kehidupan nyata. Jadi ya seperti itulah. Nah baik Pak Hewi, ketika berbicara teater apa saja unsur-unsur yang dimainkan dan diperankan di teater ini? Banyak unsur ya, misalnya kayak contohnya itu vokal, olah tubuh, kayak semacam blocking juga. Yang terutama itu adalah mimik wajah. Vokal juga harus jelas, karena apa yang kita sampaikan di teater atau di pentas atau di panggung itu merupakan hal yang harus bisa dilihat oleh penonton. Seperti itu. Nah, kemudian ketika melatih vokal, kemudian mimik wajah dan lain sebagainya, tentu juga mengalami kendala Pak. Kalaupun bisa itu, kalau dihitung waktu berapa lama seseorang agar dapat perfect sesuai yang kita inginkan menguasai itu? Lumayan lama prosesnya. Itu kalau itu lumayan lama ya prosesnya ya. Karena tergantung dari banyaknya latihan. Kayak macam waktu di Gelut Rumah Kreatif ini, itu waktu kita memainkan pentas Madekur Tarkeni tahun 2016 ya. Tahun 2016 kita udah mulai latihan dari tahun 2014. Jadi 1 tahun setengah. Kita pentas bulan apa Mas? Baru itu. Lupa. Bulan Oktober kalau nggak salah ya. Bulan Oktober 2016. Gelut Rumah Kreatif itu udah mulai latihan itu dari bulan awal 2014. Jadi sekitar 1,5 tahun. Itu latihan terus. Itu latihan itu bukan dimulai dari latihan membaca naskah, tapi kita latihan dari olah vokal lagi. Misalnya kita bentuk artikulasi ya, artikulasi supaya apa yang kita sampaikan sampai pada customer, pada penonton. Misalnya kita bentuk kita dengan teriakan A I U E O diulang-ulang ya kan. Sudah itu kita latihan mimik wajah dengan cara misalnya menjelekkan wajah atau latihan olah tubuh dengan berjalan cepat, udah gitu membungkuk, menarik nafas.
itu proses yang panjang ya Iya. untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. Hasilnya maksimal. Nah, menarik Pak, ketika ada yang berlatih dengan jangka waktu yang panjang, apakah itu akan terbawa nanti kepada kepribadian dia atau sehari-hari dia itu akan ikut seperti itu, atau nanti dia bisa natural lagi seperti biasa Pak? Oh ya, itu yang tadi dibilang, itulah kehebatan seorang aktor. Dalam hal ini seorang pemain teater ya. Dia berlatih hanya yang sesuai naskah. Berperan seperti itu aja sih. Tapi begitu pas setelah latihan, setelah itu ya mereka memang bisa mendalami peran pada saat latihan dan pada saat pementasan. Tapi di luar dari itu mereka ya berperan seperti dirinya sendiri. Iya. Tidak terbawa ya Pak? Tidak pernah terbawa. Saat latihan, saat acting juga Tidak saat pernah bermain terbawa. teater tidak terbawa. Tidak ya? pernah terbawa. Baik, semakin menarik sekali tentunya sahabat PTD. Nah, di sini kita ada dengan Pak Budi Sumarno yang juga dari komunitas cinta film Indonesia Pak. Nah, menyambut Hari Film Nasional yang jatuh biasa pada tanggal 30 Maret ini, apa yang akan digelar, yang akan diberikan kepada publik Pak? Oke. Dalam kondisi pandemi saat ini, Iya. kegiatan apresiasi yang dilakukan oleh komunitas cinta film Indonesia tetap berjalan. Kita memang mengadakan kegiatan menonton bersama secara daring ya. Jadi beberapa film-film yang memang nanti kita pilih. Gitu. Jadi juga mengadakan diskusi. Juga di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail diadakan screening film dalam rangka juga 100 hari Usmar Ismail. Jadi pesertanya, audiennya dibatasi dengan mengikuti protokol kesehatan, mengikuti protokol COVID-19. Jadi tetap walaupun COVID kita tetap mengadakan apresiasi menonton. Tetap mengadakan ya Pak, yang ke 56 atau 57 tahun ini? 57 ya, hari film 57 ya. hari film. Nah, film-film yang diangkat nanti saat hari perfilman ini apa saja Pak yang sudah masuk ke dalam wacana sekarang? Ya, untuk saat ini kita masih mengolah ya, masih memilah-milih, belum menentukan film mana yang akan kita tayangkan, gitu ya. Jadi dari panitia masih seleksi. Gitu. Yang jelas kita pasti ada mengadakan kegiatan menonton. Gitu. Ada berapa film Pak yang sudah diseleksi dan berapa jumlahnya akan nanti ditampilkan saat tanggal 30 Maret? Kita kegiatannya ada 2 hari ya, paling hanya 1 hari 2 show. 1 hari ada 2 show, jadi sehari 2 film. Itu aja. Nah, kembali lagi tadi kepada mendiang Usmar Ismail nih Pak, yang merupakan tokoh sejarah ya Pak, yang spektakuler. Tetapi mungkin banyak dari milenial yang belum mengenal siapa sosok Pak Usmar Ismail ini. Bisa silakan Pak disampaikan siapa sosok beliau agar milenial ini bisa melek sejarah dengan generasi hari ini. pendahulu-pendahulu. Iya, generasi milenial mungkin belum banyak yang tahu siapa tuh Bapak perfilman Usmar Ismail. Kenapa disebut Bapak film Usmar Ismail? Walaupun film Indonesia itu sudah ada tahun 1926 melalui Lutung Kesarung, tapi kenapa melalui Usmar Ismail? Karena pada tahun 1950 di Bandung itu Usmar Ismail adalah sutradara produser pertama yang memproduksi film Darah dan Doa atau Longat yang mendapatkan penghargaan juga. Karena apa? Darah dan Doa itu pemainnya Indonesia, sutradaranya Indonesia, produsernya Indonesia. Di tahun 1950 itulah dijadikan tonggak bersejarah menjadi Hari Film Nasional. Gitu. Jadi sebelum-sebelumnya memang banyak film-film Indonesia, namun produsernya bukan orang Indonesia, orang asing, Belanda, orang Cina dan lain-lainnya. Gitu ya. Nah, itulah kenapa Usmar Ismail dijadikan Bapak Film Nasional, karena beliau lah yang yang giatnya memproduksi film-film
Indonesia gitu ya. Dari Darah dan Doa, kemudian Perjuangan, Darah, banyak film-film lain Sama Darah. itu Asrama Darah, kemudian apa namanya, Citra ya, banyak film lagi saya Citra, kemudian ada film-film yang Tamu Agung ya, kemudian ada film menampilkan Bin Slamet Bin Slamet, judulnya apa ya, saya lupa juga tuh. Iya. Yang pencuri itu lupa lah namanya, pokoknya yang main tuh Bin Slamet ya, jadi penjahatnya gitu. Itulah jadi Usmar Ismail itu dengan gigi pelopor perfilman Indonesia. Tonggak semangatnya perfilman Indonesia mulai bangun. Nah, dan saat ini sedang diperjuangkan Usmar Ismail itu menjadi pahlawan nasional. Sudah 4 tahun tapi belum terrealisasi. Mudah-mudahan di tahun ini menjadi terrealisasi. Bapak Usmar Ismail menjadi tokoh pahlawan nasional. Mohon dukungannya juga dari masyarakat Indonesia, khususnya di Minangkabau, karena beliau Dari Padang ya, Padang. Sumatera Barat. Dari Minangkabau. Baik, Pak. Nah, di tahun-tahun 1950 kemudian 60 dan tahun-tahun itu juga Indonesia mengalami stabilitas politik ekonomi yang mungkin tidak seperti sekarang, tetapi Pak Usmar Ismail ini tetap mampu berkarya dan menghasilkan banyak film dari karya beliau. Bagaimana saat itu di tengah hiruk pikuk situasi saat itu tetap dapat berkarya dan memberikan kontribusi dalam dunia perfilman, Pak? Ya, yang saya tahu dan saya amati dari beberapa film Ismail ya, ketika di tahun itu lebih banyak membuat film-film yang mengangkat tentang kegigihan pejuang-pejuang Indonesia gitu. Jadi seperti film tadi Darah dan Doa, film Pejuang gitu kan. Nah, itu mengangkat keindonesiaan. Jadi beliau tetap memperkenalkan Indonesia melalui film. Itu yang saya tahu ya. Kalau sisi politiknya saya kurang begitu paham. Iya, artinya memang meskipun situasi saat itu tidak seperti hari ini, tetapi beliau mampu menyuguhkan karya-karya terbaiknya ya, Pak, untuk bangsa. Betul, Nah, kita betul dengan ada juga dengan Pak Ismail Sofyan yang hari ini sudah bergabung, dan kita akan membicarakan tentang industri perfilman, Pak. Menurut Pak Ismail, bagaimana industri perfilman saat itu atau dalam konteks Pak Usmar Ismail dengan industri perfilman hari ini? Berbeda ya, karena zaman itu nilai berkeseniannya lebih besar. Zaman Pak Usmar itu nilai berkeseniannya lebih besar. Kalau sekarang kan nilai berkeseniannya berbagi dua dengan nilai bisnis. Bisnis oriented itu lebih. Bedanya di situ. Menjadi industri kalau sekarang. Ya, sekarang industri. Industri. Kalau dulu enggak, berkesenian, betul-betul. Kalau bidang sastranya ada Hairil Anwar, ya kan? Ada angkatan 45 di sana. Nah, Usmar berjuang dengan filmnya. Iya. Dengan sandiwara panggungnya. Melalui film. Gitu. Jadi nilai perjuangannya lewat kesenian itu lebih besar daripada sekarang. Sekarang kan nilai industrinya yang lebih besar. Itu saya kira. Sebetulnya saya dengan sinias-sinias sekarang ini angkat topi sebetulnya. Kenapa? Kita melihat film luar, bayangkan sebuah film di luar itu dananya bisa triliun. Jadi kalau mereka bisa membuat film bagus, itu memang wajar. Kita dengan dana yang sangat terbatas suruh bikin film bagus. Korea itu sekarang luar biasa. Karena dukungan pemerintahnya luar biasa, sehingga mereka bisa berkembang. Kita nggak bisa berkembang karena itu, padahal orang kita sangat kreatif. Dengan uang yang sedikit bisa bikin film bagus. Apa tuh film Dilan, berapa dananya tiba-tiba menang festival gitu. Menghasilkan uang yang luar biasa. Nah, kalau kita barangkali punya modal yang sama dengan film-film Korea mungkin kita akan punya nasib yang sama dengan mereka gitu. Ini campur tangan pemerintah yang kita harapkan, dan kita harapkan sekali bahwa tolonglah
senias-senias film ini betul-betul diperhatikan gitu supaya mereka berkembang, supaya film kita, karena film ini sangat apa ya, kita kan film Amerika itu propaganda luar biasa tentang Amerika kan, selalu film Amerika tuh ada bendera Amerika di filmnya, selalu itu untuk menampilkan nasionalisme mereka, Nilai kebangsaan mereka nilai kebangsaannya. Kita lihat film Cina selalu mengajarkan kecintaan kepada tanah leluhur. Film India, kita selalu melihat bagaimana mereka tidak lepas dari tari-tarian, budaya daerah. kultur mereka. Kita kan enggak. Kita bingung nonton film itu, ini film Filipina, film Cina, film apa ya? Karakternya belum. Iya. Ini campur tangan pemerintah. Nggak ada ciri sebetulnya. khas ya? Nggak punya. Kita nggak punya ciri khas. Iya, nggak punya. Padahal memang nilai ini adalah sarana yang paling efektif ya Pak untuk Sangat. menanamkan nilai-nilai Karena film patriotisme ya. itu alat propaganda yang luar biasa. Betul. Vietnam sebetulnya menang dengan Amerika, tapi film Amerika nggak pernah memenangkan Vietnam, selalu kalah. Padahal dalam sejarah mereka kalah dengan Vietnam. Tapi menang dalam film ya. Nah, sehingga lahirlah pahlawan-pahlawan Amerika seperti Rambo segala macam lewat film, bahwa Amerika itu negara luar biasa. Dan itu akan membuat persepsi ya. Betul, akan persepsinya menanamkan luar persepsi biasa kepada- bahwa Amerika itu luar biasa. Nah, mereka jadi polisi dunia dengan film gitu loh. Nah, Pak Ismail melihat konteks dukungan pemerintah hari ini terhadap perfilman seperti apa, Pak? Saya bilang belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya. Ada undang-undang perfilman tapi cuma sebatas undang-undang saja, tidak pernah jalan dengan semestinya gitu. Jadi saya melihatnya belum ya. Dulu zaman Pak Usmar itu film kita sudah luar biasa dan dianggap film yang punya ciri, ke Indonesianya kelihatan. Zaman itu semua film itu Indonesia banget gitu. Sekarang enggak. Lihat film laga, kita lihat ini Hongkong apa Indonesia ya? Bela diri Iya, bela diri Hongkong, Artinya silat, Cina. Kenapa nggak pakai Silat. Cimacan? Iya. Ada film Indonesia yang kemudian pakai silat Indonesia ya merantau, Ya. pakai silat Padang. Silet dan surau ya. Nah, yang lain Itu di zaman Usmar itu dimulai dengan film Macan Berbisik. Itu Iya. menampilkan Indonesia banget. Film lama. silat Minangkabau. Jadi pemainnya itu juara PON juga itu ya. Jadi dan Macan Berbisik itu film hitam putih ya, tahun 58 kalau nggak salah. Iya. Masih tembus di warna Hitam putih dan memenangkan beberapa juara apa namanya kompetisi film. salah satunya adalah musiknya mengangkat kearifan lokal musik Iya. Minang. Minang. Padang. Seperti Dan tampang pemainnya itu Indonesia banget. Sekarang enggak, kita bingung. emang banyak Tiba-tiba di film itu namanya Cokro misalkan, mukanya Belanda, Bule gitu ya. Kayak Sengsara muka Membanding. Arab, Sengsara muka Membanding. Cina. Coba mungkin nanti di sini di kampus ini kita coba diskusi tentang film-film lama. Kita bahas tadi tentang film Macan Berbisik, terus kemudian film-filmnya Kegiatan prodi KPI tentang diskusi film. Tembok. Iya, tembok. Jadi ada film Bawang Merah Bawang Putih itu Nah, iya. sudah pernah ada. Kemudian kalau kita bicara film Batman, Jorok itu kita punya. Bunyamin itu Joro Betawi itu. Tengkorak Hitam. Tengkorak Hitam, orang kita. Iya. Tengkorak Hitam. Film hitam putih gitu. Dan saya bilang tadi 1935 itu ada film yang tadi karena masih didanai oleh asing ya. Itu judulnya Pacai itu pernikahan Pacai. Jadi Tai Pacai itu film Sun Gokong. Iya. Jadi tahun 1935 itu sudah film Sun Gokong. Itu sudah ada trik-trik menghilang. Nah, zaman itu masih manual, sekarang kan udah zaman CGI. Canggih banget. Bagaimana Masih- menghilangkan masih tradisional banget, tapi membuat bisa. trik-triknya menghilang itu seperti apa? Ternyata slide-nya itu klisenya itu digores-gores ya, gores bisa rusak gitu. Pak jadi hilang kayak gitu. Jadi dengan teknologi yang manual sekali. sangat sederhana. Sederhana sekali. Nah, di 1935 film Sun Gokong sudah ada di Indonesia.
jangan aja gitu. Jadi perlu dibahas memang tuh bahwa film Iya, kita tuh iya, tadinya Betul. keren-keren. Iya, iya. Dan dengan keterbatasan teknologi juga bukan berarti keterbatasan Dalam karya dan berkarya. inovasi. Iya. Ya, Jadi benar. sejak dulu Kreativitas. sinias kita itu luar biasa sebetulnya. Kreatif banget. Dari sejak dulu. Dulu keterbatasan alat, sekarang keterbatasan biaya. Tapi Iya. tetap canggih hasilnya. Sama keterbatasan alat juga. Iya. Kita itu yang kita pakai alat bekas, Ya, yang orang luar udah nggak pakai. kita pakai. Saya pernah di Hong Kong syuting, diketawain. Mereka syuting dengan satu kontainer alatnya. Alatnya. Iya. Saya masing-masing megang alat, orangnya cuma 7. Dibilang orang gila. Ini bikin apa? Bikin film. Dia bilang begini. Nah, ini bedanya kita dengan mereka itu kan fasilitas dan kesempatan lebih besar mereka dari kita. Kita ini mau bikin film di atas harga 500 aja udah ngelamun produsernya. Mau bikin film bagus, bisa nggak lebih turun dari situ? Sekecil mungkin deh. Kita itu membuat film 30M itu paling mahal. Paling mahal. Di luar negeri, di luar 30M paling murah. Paling murah. Kebalikannya. Dan memang kita masih terbatas sama bioskop ya, jadi kita tidak juga bisa melihat dari situ. Sama masa pembuatan ya. Ya. Mereka tuh bisa bikin setahun satu film. Ya. Jadi risetnya setahun 2 tahun, kalau kita ya risetnya sebulan, persiapan sebulan. Masih 2 lumayan bulan. sebulan cuma 4 hari 5 hari Iya. gitu. Selesai. Selesai. 6 bulan sudah ada. Seminggu udah sama syuting ya Pak? Iya. Udah jadi tuh, seminggu. Ya kita tadi Itu sinetron satu hari satu, bagaimana mau Iya, bagus? bisa tayang itu tadi yang Pak Iran bilang. Bagaimana mau bagus? ya kalau sinetron kan tidak masuk ranah film. Iya, Ya, iya. masuk lah gitu ya. Nah, di kita itu bioskop hanya baru mudah-mudahan nanti dikoreksi 1.900 layar. Masih sekitar segituan gitu. Bioskop kita memang masih kurang. Se-Indonesia. Seluruh Indonesia. Indonesia. Ya kan? Jadi masih terbatas. Di luar itu bisa 3 kali lipatnya. Bisa 4 ribuan. Ya, Dan itu pun juga film Indonesianya untuk masuk ke bioskop-bioskop ininya juga agak jarang ya, agak langka ya. di Undang-Undang Perfilman itu ada Sudah ada. pasal-pasal yang berbunyi 60% film nasional. Kalau dijalankan. Kalau dijalankan. Kalau dijalankan, iya. Tapi ternyata tidak dijalankan. Mungkin Itu karena sekian persennya lebih banyak film luar. Lebih kebalikan, 60% film luar, 40% film Indonesia. Yang terjadi seperti itu. Kebalikannya. atau mungkin karena produksi Indonesia yang kurang tuh ya. Enggak Tuh, juga. ya, Enggak. banyak. Banyak dan itu banyak yang tertahan nggak bisa tayang. Kita lihat nih sekarang ini sinias yang sedang berkembang itu di Makassar. Makassar itu tahun ini mereka ada sekitar 30 film. 30 film yang sudah Iya. terdaftar ya. Iya. Di dalam pandemik ini sudah ada 2 film yang Selama sudah- pandemik aja segitu ya kan. 2 film yang sudah kemarin tayang itu kan, dan itu dikerjakan oleh sinias-sinias Masih muda-muda. Makassar, dan biaya produksinya mereka tuh pada patungan. Bahkan ada film yang pernah diskusi sama saya itu budgetnya di bawah 1M. Iya. Seperti ada Detung ya, kalau saya Detung kemarin itu budgetnya cuma 1M budgetnya gitu, tapi mereka tetap memproduksi. Jadi Makassar itu tetap berkarya. Nah ini hal dicontoh oleh sinias-sinias di daerah lain bahwa memproduksi film itu bisa berpatungan ya. Jadi dari produksi film itu mereka mendapatkan keuntungan membeli perlengkapan kamera. Nah untuk memproduksi berikutnya mereka kosnya menjadi murah gitu. Dan ada satu apa ya yang menarik dari sinias Makassar itu mereka melibatkan pemain-pemain lokal. Gitu. Mereka memang sasarannya Sulawesi. Ada satu film nih saya sampaikan. Film ini budgetnya di bawah 1M ya, Anak Muda Palsu mungkin pernah nonton itu ya, dan film itu di Jakarta hanya mendapat 2 layar di Jakarta, 2 layar bayangin. Di daerah dan alhamdulillah kebetulan produser saya kenal mendapatkan jumlah penonton 300.000 penonton dengan budget anggaplah 1M, dan itu sudah belakangan tahu, dan mereka terus berkarya terus. Jadi mereka pikir kalau membuat film dengan
pemain-pemain lokal tapi konsepnya bagus, sasarannya pas, ya pasti akan untung gitu kan. Nah makanya Makassar tuh terus berkembang. Nah ini buat sinias-sinias lain di daerah-daerah ya itu tetap membuat film dengan konsep kreatif yang bagus gitu. Bagaimana melibatkan pemain-pemain dan praktisi film daerah masing-masing. Itu aja sih saran saya dari komunitas cinta film, itu aja. Betul. Nah tadi juga ternyata ada banyak potensi-potensi dari kita yang memang itu belum sepenuhnya masuk ke dalam bioskop. Itu kendalanya di mana Pak? Atau rintangannya, hambatannya di mana sehingga tidak bisa masuk ke dalam bioskop? Sebetulnya bukan tidak bisa masuk, kalah kesempatan untuk masuk. Iya, Karena perhitungan bisnisnya, ini kan barang dagangan. Ya, saya tambahkan Pak Ismail Suasani. Saya pernah diskusi dengan beberapa pejabat dari XX1 bahwa dan diumum juga bahwa XX1 sinema itu tidak pernah melarang para pembuat film bahwa filmnya itu tidak akan ditayangkan. Itu yang penting mereka harus memenuhi kriteria standarisasinya seperti kameranya, gambarnya, soundnya gitu kan. Itu jadi kalau itu sudah memenuhi pasti akan diterima. Dan tadi Bang Main bilang bahwa studio juga kan berbisnis. Ketika mereka menayangkan itu tidak ada penonton, mereka kan rugi untuk bayar biaya operasional. Ada hitung-hitungan. Jadi Ada intinya hitung-hitungan. kalau filmnya, kalau secara bagus tidaknya itu urusan lain ya, karena menonton film itu kan selera ya, karena belum tentu film bagus laku, film tidak bagus nggak laku gitu. Jadi yang penting standar untuk bisa ditayangkan di fokusnya apa layarnya X1 itu aja sih. Hal-hal itu tidak bisa Ya itu itu kan tiba-tiba audionya tidak sinkron, tidak matching kan nggak mungkin. Ada SOP-nya lah gitu. Iya, jadi memang ada standar-standar yang harus dipenuhi. Itu aja sih. Jadi sisi teknologi ya. Iya, teknologi ini harus apalagi. Ada SOP yang ditetapkan oleh XX1 ya. Ya, gitu. Kalau secara kreatif tidak pernah. Jadi banyak ada beberapa film yang secara kalau kita sebagai seorang sinias menonton ini film nggak menarik, tapi kan menayangkan gitu. Mungkin menurut standar XX1 memenuhi syarat gitu. Nah, gitu. Karena gini, ketika kita membuat film kemudian menayangkan, kan film itu bukan buat orang film. Film itu buat masyarakat. Yang masyarakat tidak akan melihat, oh ini gambarnya bagus enggak, tapi kan ketika masyarakat penonton duduk, ceritanya bagus nih, menantang gitu kan. Nah itu. Jadi itu yang harus dipahami gitu. Gitu aja sih. Baik Pak, sebenarnya ketika masyarakat lebih senang menyaksikan kepada alur cerita dibandingkan suara, kemudian pencahayaan dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai apa yang biasa diambil oleh masyarakat dan diciptakan oleh pembuat film itu sendiri dalam film itu, Pak? Saya Pak, membuat film itu gambling ya. Gambling. Gak ada orang, lu bikin film sama gue, film lu untung, Tuhan lu, Anda Tuhan gitu kan. Tidak ada. Semua orang membuat film gambling, sama seperti kita membuat sebuah bangunan perumahan, apartemen, ya kan, itu sama. Jadi di dalam film itu ada ada persiapan, ada produksi, ada pasca produksi, ada marketing. Nah, semuanya itu harus berjalan dengan benar gitu. Kalau tidak sudah bikin film tidak ada promosinya, sama seperti contoh gini, saya buka toko butik, ada kacanya gitu kan, tapi saya nggak bikin bajunya, nggak saya pajang gitu kan, laku nggak? Ya laku kan. Nah bagaimana kita harus mengemas produknya itu menarik, kemudian memasarkannya gitu. Jadi saya bilang tadi ya, film jelek belum tentu tidak laku. Bagaimana kita pintar-pintar mempromosikannya. Contohnya aja deh, film Sultan Agung ya, kan bagus, tapi bagi saya promonya kurang gitu kan. Kalau promonya lebih bagus itu yakin ya. Gitu. Bahkan pelajar juga kalau dari komunitas pelajar juga jarang ada yang tahu tuh film, tapi kalau Dilan tahu semua. Pembandingnya itu ya, karena kan kalau kita Dilan itu tadi ya, film itu adalah komunitas. Ketika kita membuat film, kita harus mencari seperti pemainnya, apakah pemain ini punya komunitas, apalagi sekarang zamannya medsos kan. Wah ini punya penggemarnya enggak? Nah, itu yang follow banyak nggak ya penggemar? Nah, follow banyak enggak? Nonton banyak enggak? Kan ya anak-anak
penonton film kita itu remaja, ya kan, remaja itu. Jadi kalau anak remaja kan orangnya kepoan, ketahuan gitu. Nah itulah bagaimana tadi si marketing kiatnya mempromosikan, meracuni, istilahnya meracuni, memberikan penasaran kepada komunitas, kepada calon penonton gitu. Jadi tadi film itu bagaimana strateginya tepat mencari sasaran kepada calon penontonnya, itu aja. Gitu. Kekuatannya di promosi. Promosi, film tanpa promosi. Komunitas Islam sendiri kayak rohis gitu di sekolah. Ya. Film-film Islam yang seperti tadi salah satu contoh kayak Sultan Agung atau yang lainnya, Kun Fayakun dulu ya, apa Ustadz Yusuf Mansur. Yang komunitas rohis sendiri belum tentu nonton, padahal mereka komunitas remaja-remaja aktivis keislaman. Mereka aja belum tentu tahu film itu. Nah itu menjadi titik bukti lemahnya antusias dan animo dari si calon penonton sendiri, atau memang daya promosi yang lemah gitu. Jadi dari kedua unsur tadi. Balik lagi kita ke Pak Ismail, tentu untuk memajukan dunia perfilman ini membutuhkan sinergitas dengan lintas stakeholder, nah termasuk dengan pemerintah. Bagaimana masukan dari Pak Ismail dan saran untuk pemerintah agar dunia perfilman kita maju dan bisa mendunia gitu, Pak? Bagaimana? Saya kira sederhana sekali ya, kita contoh Korea aja deh. Bagaimana usaha pemerintah Korea untuk mempublikasikan film-film mereka, kultur mereka, sampai dunia mengenal mereka gitu. Dan kita kalah banyak langkah dengan Korea. Saya kira contoh yang simpel itu Korea itu sudah contoh simpel banget. Kayak drakor yang Iya, terkenal di Indonesia. bayangin. Film drakor itu terkenal di Indonesia. Iya, sampai ada suami istri yang cerai gara-gara drakor gitu kan. Rujuk dan cerai bisa gara-gara drakor. Itu kan tadi kembali kepada promosi kan. Betul, dia promonya luar biasa itu Korea. Dan promosinya itu harus tepat sasar gitu kan. Itulah. Dulu Korea itu ada Gangnam Style. Bagaimana pemerintah mempromosikan Gangnam Style itu ke dunia. Jadi kemana-mana ya, Sampai tariannya kemana-mana. itu dikenal ya. Sampai anak kecil pun Kita tahu ya. padahal kita ada. Kita punya lagu Momere dijadikan lagu wajib untuk olahraganya angkatan udara angkatan darat Amerika. Tapi pemerintah enggak, sampai pengarangnya aja nggak ada yang kenal. Siapa pengarang lagu itu? Iya. Gila kan itu. Lagu Momere itu sudah terkenal di dunia. Bagaimana kalau kita mulai sekarang kita mempromosikan? Saya kenal pengarangnya, tapi banyak orang nggak tahu. Nggak tahu siapa nih. Momere itu. Kayak pocok-pocok ya. Poco-poco juga kan, mana nggak ada. Tidak ada perhatian sama sekali untuk Ibaratnya dia mengangkat mau booming mereka. sendiri, tapi ibaratnya tidak ditangkap. Tidak ditangkap, gitu. dibiarkan. Dibiarkan, nggak ditangkap. Ini usaha-usaha semacam ini saya kira. Coba kita bikin film seperti India gitu kan, kemudian ketika film itu ditayangkan, penonton itu berdiri dengan apa ada goyang-goyang Momere atau apa. Iya. Dengan lagu Momere atau pocok-pocok tadi. Penonton itu sambil gini. Berarti musikal film ya? Ya musikal. Film musikal. Iya, film musikal. Momere itu sampai sekarang loh, jadi lagu wajibnya senam angkatan darat Amerika. Angkatan laut ya. Angkatan laut Amerika. Dan itu tidak ada, jarang ada yang tahu. Nah di film Usmar Ismail itu banyak film-film musikal. Tiga Darah itu musikal. Iya, Tiga Darah. contohnya. Saya pernah nonton. Artis senior tiga-tiganya perempuan itu. Ada Citra Dewi, Aminah Chandra Kasih. Nah, ibunya Sidul itu masih muda. Sama satu lagi sih. Mika Wijaya. Mika Wijaya. Mika Wijaya. Pemain-pemain senior semua itu. Tiga Darah. Nah kita ke Bang Maloyo sekarang sebagai ekstra Pembina ekskul sinematografi di tingkat sekolah. Salah satu SMK di Jakarta Utara. Nah seperti apa kegiatan ekskul sinematografi di SMK? Sebenarnya semenjak dunia pendidikan itu gini bapak-bapak, film nih juga menjadi akhirnya saya bisa memberikan info semangat nih. Adik-adik kita, anak-anak kita di dunia sekolah itu tingkat SMK Pak, itu antusias animo apa ya, ingin tahu film, pengen membuat film itu di 10 tahun belakangan ini makin banyak gitu. Apalagi ketika SMK memfasilitasi ada jurusan multimedia, bahkan sekarang berkembang kalau nggak salah di beberapa sekolah negeri kayak di 48 ya, di
Duren Sawit dekat rumah Pak Budi kali ya, kan ada jurusan broadcast TV dan perfilman. Jadi ketika SMK memfasilitasi jurusan-jurusan itu, animo anak-anak remaja usia SMK itu mulai bermunculan antusiasnya tinggi untuk berkecimpung, terlibat, ingin menjadi para sinias film itu. Walaupun kalau di tingkat sekolah kan mulai dari film pendek, Pak, short movie, film-film pendek seperti itu. Makanya di SMK Walangjaya tempat saya berkiprah muncullah ekskul sinematografi karena secara kejuruan belum muncul gitu, Pak. Jadi kalau sekolah yang sudah ada kejuruannya, udah secara resmi punya jurusan, ada jurusan multimedia atau broadcast film dan pertelevisian, nah itu resmi memiliki kejuruan, ada RPP-nya, ada kurikulumnya. Tapi untuk sekolah yang belum memiliki jurusan, terkadang muncul di bidang ekstrakurikuler, bukan kurikuler tapi ekstrakurikuler. Kan ada dua tuh pendidikan ya, ada kurikuler, ada ekstrakurikuler. Ya. Jadi seperti itu. Iya baik. Nah, Bang Waluyo ini pernah mengantarkan SMK-nya menjadi salah satu juara lomba film di Jakarta. Bagaimana Bang tips dan trik sehingga film itu bisa memenangkan nominasi dibandingkan yang lain? Tahun lalu di Festival Film Pendek Pelajar DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan kerjasama sama SMK 1 Negeri, itu alhamdulillah memang SMK Walangjaya ikut menjadi peserta. Di situ ada beberapa kategori pemenang, Pak Budi, Pak Mail, Bapak. Nah, emang alhamdulillah SMK Walang mendapat kesempatan menjadi juara kategori favorit. Ada juara 1 terfavorit, ada juara 1 terbaik. Ada 2 di beda nih, terfavorit terbaik. Kembali tadi kalau dari pembahasan kita ngobrol sama Bapak tadi, betul sekali, daya promo. Kembali lagi kalau terfavorit itu setiap lomba, Pak, ada dilihat dari banyak orang yang menonton. Kan di YouTube itu jadi ketahuan ya, banyak penontonnya, kemudian banyak yang like, itu kan bagian daripada metode marketing yang disebutkan Pak Budi tadi. Jadi di dunia sosmed saja ketika kita tidak pandai mempromokan film kita, nggak ada yang nonton tuh di YouTube, Pak. Nggak ada yang memberikan like juga. Nah, jadi betul sekali tadi kata Pak Budi, kita ada timnya, bagian praproduksinya ada, produksinya pasti ada, pasca produksi atau postpronya ada. Setelah jadi film, yang bekerja keras bagian marketnya tadi. Dia ke komunitas-komunitas, nge-upload filmnya, trailernya, tolong dong ditonton, kemudian di like ya, jangan lupa di subscribe. Nah itu menjadi juara tingkat DKI Jakarta gitu. Jadi kategori juara ada tingkat terbaik, ada terfavorit. Nah kita masuk ke terfavorit karena penonton terbanyak, Pak. Terbanyak. Alhamdulillah ditonton dan di like gitu. Kenapa demikian? Kembali ya tadi, strategi marketing sangat luar biasa. Iya, gunanya komunitas. Betul, ya? Komunitas. Karena punya komunitas tadi, kan ditanyakan juga oleh juri, kok bisa segini banyak, harus ada penjabaran caranya gitu, teknisnya gimana? Kita sebar kemarin. Betul. Komunitas film Indonesia, kita ada 22 di wilayah. Betul. Kebetulan saya ikut di grup komunitas cinta filmnya Pak Budi. Jadi kita harus banyak bergaul, banyak bersilaturahmi. Pokoknya ada yang minta dibantu kita sebar. Ada minta dibantu punya karya nih, diupload ke dunia sosmed, tolong dibantu ditonton atau di like, bahkan subscribe gitu kan. Ada kita langsung berikan film share. Jadi itu juga betul sekali. Jangankan film yang di bioskop, Pak, yang tayangnya di YouTube aja kalau kita kalah marketing ya nggak ada nonton filmnya. Kita butuh jaringan. Betul. Di situ tipsnya. Nah, kita bisa menang. Kita harus banyak komunitas, harus banyak bergaul, banyak silaturahmi. Baik. Oke. Sahabat PTD TV, tidak terasa kita sudah berbincang cukup banyak. Tapi sebelum ditutup, mohon izin boleh menyampaikan closing statement dari Pak Ismail sebelah ujung kanan. Silakan, Pak. Ya. Percayalah bahwa film Indonesia tetap akan berjaya. Setelah pandemi ini selesai, mudah-mudahan itu akan tetap berjaya. Kepada teman-teman sekalian, marilah ikut berpartisipasi menjadi penonton. Kalau bisa menjadi pembuatnya juga lebih bagus. Mari kita sama-sama majukan film Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ismail. Kuncinya adalah kontribusi dan dukungan dari semua pihak. Kemudian lanjut ke Pak Budi Sumarno, silakan. Oke, buat seluruh komunitas film di Indonesia,
dimana saja, jangan takut bikin film. Itu aja. Baik, jangan takut bikin film meskipun dengan beberapa halangan yang Dalam selalu kondisi ada. pandemi ini jangan takut bikin film, tetap berkarya, gunakan smartphone untuk membuat film karena benda ini yang paling dekat dari diri Anda. Masya Allah. Baik, kita kemudian lanjut kepada Pak Iran dari ujung sebelah kiri, silakan. Iya, kalau kita bicara masalah seni peran itu bukan hanya pada sisi TV atau film, tapi khususnya pada dunia acting itu dibutuhkan pada setiap masyarakat. Maka marilah kita rame-rame berakting. Berarti ya, ini pesan yang sangat luar biasa. Kemudian lanjut kepada Pak Hewi di sebelah kiri, silakan Pak Hewi. Ya, kalau untuk orang-orang yang cinta teater, tetaplah berlatih meskipun hanya seorang diri gitu. Dalam hal berlatih mimik wajah untuk menguatkan acting. Seperti itu. Artinya terus berlatih. Terus setiap berlatih hari dan tiap tanpa hari. henti ya Pak untuk mengasah kemampuan dan pengembangan diri. Nah, kemudian kita berlanjut ke Bang Waluyo yang paling ujung. Silakan Bang Waluyo untuk menyampaikan closing. Karena saya ada di ranah dunia SMK, Iya. pastinya anak-anak kita semua, adik-adik, kawan-kawan yang di dunia SMK jangan pernah mundur dan berdiam diri. Siapapun yang memiliki bakat dan kemauan untuk membuat film atau menjadi bagian perfilman, jangan sampai dibatasi oleh apapun. Maksudnya tidak harus hanya di SMK yang berbasis multimedia dan lain-lain. SMK apapun, di situ kalian punya banyak kesempatan. Lakukan dan jangan berhenti, itu aja. Baik, kuncinya adalah lakukan dan tidak banyak berhenti karena kesempatan akan Pasti ada. terbuka luas. Terima kasih sahabat PTDI yang setia menemani PTDI TV. Kita akan jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih